datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus menuju aliran sungai-Mu, tak tahan menunggumu. Bagai tanah besar menanti datangnya hujan. Jiwaku, Tuhan, dan hanya Kau, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi, oh padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh, bawa kami tinggal lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu, dalam naungan-Mu, dalam kasih-Mu, Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Oh, kami mau lebih lagi, kami mau
lebih lagi Tuhan, lebih lagi tinggal dalam-Mu. Oh haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu Tuhan, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh, tinggal dalam dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts,
as we forgave our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan. Saya mulai dari beberapa waktu yang lalu, ketika di jalan saya menemukan sebuah tulisan yang bagi saya cukup aneh. Tulisannya bunyinya begini, singkat saja, tertatih-tatih atau terlatih. Tertatih-tatih atau terlatih. Tiba-tiba kata-kata ini menyambung di dalam hati saya. Hari-hari ini banyak orang mengalami sesuatu secara mendadak. Rasanya tidak ada persiapan. Sehingga yang terjadi ada dua golongan orang. Yang satu menghadapi kondisi seperti sekarang ini tidak siap dan mereka tertatih-tatih. Dan satu kelompok mereka sudah mempersiapkan diri jauh-jauh hari. Dan mereka menjadi terlatih. Nah, ini yang akan saya sampaikan pada pagi ini untuk Bapak Ibu. Tuhan itu melatih umatnya. Kita sudah familiar bahwa Tuhan itu menggembalakan umatnya. Tuhan itu sebagai Bapa kita. Tuhan itu sebagai penolong kita. Dia menolong kita. Tetapi kita jarang merenungkan bagian dari firman Tuhan bahwa Tuhan itu adalah pelatih kita. Dan ini menarik bagi saya. Tuhan itu melatih kita. Ada sebuah lagu lama, kalau Bapak Ibu masih ingat, kira-kira lagunya begini. Dia latihku berperang, pimpinku jadi pemenang. Jadi Tuhan itu melatih kita. Yes, Tuhan itu dia Bapa kita, dia menggembalakan kita, dia menolong kita, amin. Tapi perjalanan iman kita akan disempurnakan ketika Tuhan melatih kita. Nah, saya mengajak kita untuk melihat terlebih dahulu di dalam sebuah bagian dari firman Tuhan, Hakim-Hakim pasal yang ketiga, ayat yang kedua. Hakim-Hakim pasal yang ketiga, ayat yang kedua. Bunyinya begini. Kalau Bapak Ibu nanti di rumah bisa baca dari ayat yang pertama. Ayat yang kedua bunyinya, maksudnya hanyalah supaya keturunan-keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang yang sudah-sudah dilatih berperang oleh Tuhan. Waktu saya baca ayat ini, saya yakin, semakin yakin bahwa Tuhan itu melatih kita. Supaya apa sih? Nah, ini yang perlu kita ketahui. Tentu Tuhan itu punya tujuan. Nggak ujuk-ujuk Tuhan itu melatih kita. Bapak Ibu tahu bahwa ketika kita dilatih, itu enggak nyaman. Anak saya waktu yang laki-laki, cowok, waktu dia umur 10 tahun, dia minta untuk latihan basket. Saya sudah ingatkan anak saya ini, latihan basket, kamu mau basket itu berat loh, tak bilang.
Itu olahraga yang berat. Jadi kalau kamu mau latihan basket harus siap-siap. Karena rata-rata pelatihnya itu agak keras. Dan betul, hampir anak saya itu istilah bahasa Jawanya itu apa ya, mutung gitu ya. Wis aku tidak mau latihan lagi karena pelatihnya itu ngomongnya terlalu kasar gitu. Ya itulah pelatih. Pelatih itu kalau lembek, kalau gaya bahasanya itu tidak tegas gitu. Wah, orang-orang yang dilatihnya tidak jadi, saudara. Jadi ketika Tuhan melatih kita, bersiaplah seolah-olah Tuhan itu kejam. Seolah-olah loh ya. Ayo kita lihat. Waktu saya persiapkan firman ini, ada 2 bagian dari firman Tuhan yang itu menguatkan saya untuk yes, saya harus sampaikan ini. Umat Tuhan harus tahu ini. Yang pertama dari Ulangan pasal yang ke-32 ayat yang ke-11. Ulangan 32 ayat yang ke-11. Bunyinya begini, laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Ayat ini menarik. Kalau saya baca dari sebuah versi mudah dibaca. Bapak Ibu nanti coba cari, ada versi mudah dibaca. Itu sangat menolong kita untuk mengerti bagian-bagian dari firman Tuhan yang kadang-kadang sulit. Bunyinya begini dari versi mudah dibaca, Ulangan 32 ayat 11. Bagaikan burung Raja Wali mendorong anak-anaknya dari sangkarnya. Itu yang saya tadi katakan. Ketika Tuhan melatih kita, seolah-olah Tuhan itu kejam. Mendorong anak-anaknya dari sangkarnya, dari sarangnya, untuk mengajarnya terbang. Ya, untuk mengajarnya terbang. Kalau saya bisa padankan kata dengan melatihnya terbang. Ia tinggal bersama anak-anaknya, siap untuk menolong dan membentangkan sayapnya, menangkap anak-anaknya bila terjatuh, serta membawanya ke tempat yang aman. Jadi ketika Tuhan melatih kita, tentu sebagai Bapa, Dia tidak mungkin sekejam itu membiarkan kita untuk mengalami celaka, tentu tidak. Kalau Tuhan melatih kita, berarti Dia mau mengajar kita untuk siap dilepas, untuk siap terbang. Saya senang, kekristenan itu dilambangkan sebagai seekor Raja Wali. Kita ditakdirkan untuk terbang. Ketika menghadapi badai, kita tidak sembunyi, tetapi kita terbang. Amin. Hari-hari ini, orang mungkin menganggap badai ini membuat hidupnya begitu susah. Tetapi kalau kita punya mentalitas sebagai Raja Wali, kalau kita dilatih oleh Tuhan dan siap dilatih oleh Tuhan, maka kita akan terbang. Kita akan menang. Induk Raja Wali itu mendorong anak-anaknya keluar dari sarangnya. King James itu memakai kata stir up, mengaduk-aduk sarangnya. Wah, itu lebih keras, ya. Mengaduk. Jadi yang ada di sarangnya itu bukan hanya kotoran anak burung Raja Wali,
Tetapi di situ juga ada anak Raja Wali. Ketika induknya stir up, mengaduk sarangnya itu. Wah, itu anaknya pasti menjerit, menangis. Tapi disitulah induk Raja Wali melatih anak-anaknya. Supaya apa? Saya membaca ada bagian dari tafsiran. Ternyata anak-anaknya ini bukan anak-anak yang baru lahir. Ya. Anak-anaknya ini sudah berkisar umur 3 sampai 4 bulan. Induknya sudah tahu bahwa meskipun dia anak, sayapnya sudah mulai kuat untuk bisa terbang. Makanya timingnya tepat ketika dia mendorong anak-anaknya untuk keluar dari sarangnya. Kadang-kadang kekristenan kita ini perlu didorong oleh Tuhan untuk keluar dari sarang. Terlalu banyak orang Kristen itu ada di zona nyamannya. Sulit untuk keluar. Dan hanya ketika Tuhan melatih kita, dia tampaknya agak kasar. Tetapi itu baik. Nah, induk Raja Wali itu tahu anaknya saatnya terbang. Bukan lagi saatnya dia jadi selama 3 bulan induknya cari makanan, bawa pulang ke sarangnya, anaknya disuapin. Tetapi hari itu, induknya mungkin pakai bahasa Raja Wali berkata, ini waktunya anakku. Aku tidak akan kasih engkau kesempatan seperti dulu-dulu lagi makan enak, tinggal tunggu di sarang. Mama bawa makanan kasih kamu makan. Sekarang kamu harus cari makan sendiri. Tapi itu bagus. Itulah Raja Wali. Ada satu bagian dari firman Tuhan di dalam Ibrani. Berkata bahwa kita ini bukan anak-anak gampang. Kita ini anak-anak Tuhan sejati. Itu sebabnya Tuhan melatih kita. Tuhan mendisiplin kita. Nah, sekarang yang perlu kita tahu, untuk apa Tuhan melatih kita? Yang pertama, tentu ketika Tuhan melatih kita, dia punya tujuan. Tuhan melatih kita supaya dia menguatkan kita. Katakan ini, Tuhan mau menguatkan aku. Itu yang Tuhan mau. Waktu ini saya nyambung cerita anak saya tadi. Waktu anak saya mulai latihan, saya ikuti. Ya. Saya ikuti waktu dia latihan. Dan saya melihat ada sesuatu yang aneh dengan anak saya. Biasanya kalau orang basket itu kuda-kuda harus kuat, lari harus kencang. Ya. Tapi anak saya ini ketika disenggol, ketabrak sama orang saja, gampang sekali jatuh. Dan itu terjadi berulang kali. Akhirnya pulang dari latihan, saya datangi coachnya, saya datangi pelatihnya. Saya bilang begini, coach, tolong anak saya ini dikasih latihan khusus. Supaya apa? Supaya kakinya ini kuat. Saya lihat berulang kali dia jatuh. Teman-temannya yang lain pulang ke rumah sudah santai-santai. Anak saya dapat PR dari coachnya, dari pelatihnya. Dilatihlah anak saya ini, kakinya harus gini, ya, harus tahan di tembok dengan kuda-kuda seperti ini. Dan itu berulang-ulang dia latihan. Capek saudara.
tidak nyaman. Hari-hari awal itu istilah bahasa Jawanya itu jarem, ya. Sakit semua kakinya. Iya. Dan itu harus dijalani. Kalau dia mau dilatih, mau menjadi pemain basket. Saya bilang kamu kalau mau menjadi pemain basket, ya harus siap. Tidak nyaman, tidak enak. Dan puji Tuhan, hari-hari ini dia main basket. Dan saya sudah jarang lihat dia ketika dibam sama orang, dia tidak mudah jatuh lagi. Kenapa? Karena dia dilatih sama pelatihnya dan itu sakit. Saya lihat ketika malam-malam ya, dia tidur, saking capeknya dia tidur enak gitu. Saya datangi ke kamarnya, saya pijit betisnya, kakinya. Kenapa? Saya tahu memang sakit ketika dilatih. Tapi itu menguatkan otot-ototnya. Itu membuat dia lebih terlatih. Nah, itu tujuan yang pertama ketika Tuhan melatih kita. Dia mau menguatkan kita. Hari-hari ini saudara, kondisi yang begitu menakutkan banyak orang. Ketika kita kuat, ketika kita dikuatkan oleh Tuhan, maka saya percaya kita akan melewati masa-masa sulit ini dengan mulus. Dengan pertolongan Tuhan, dengan kekuatan yang dari Tuhan. Yang kedua, saya singkat saja, yang kedua, kalau Bapak Ibu nanti baca dari Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-11. Ini bisa baca di rumah, panjang Ibrani 12 ayat 11, saya akan singkat saja di sini. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-11. Kita lihat sebentar. Oke. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita. Itu tadi. Tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Ada kata-kata dilatih olehnya. Garis bawahi kata-kata dilatih olehnya. Ternyata Tuhan benar-benar melatih umatnya. Dia mendisiplin kita. Jadi Bapak Ibu ketika baca Ibrani pasal 12 nanti, di situ ada kata-kata dihajar. Tuhan menghajar orang-orang yang dikasihinya. Saya sudah lihat beberapa terjemahan, itu lebih tepat kata-katanya, didisiplin. Tuhan mendisiplin umatnya. Jadi Tuhan, dia melatih kita itu punya tujuan. Yang pertama, Tuhan mau menguatkan kita. Yang kedua, tadi kita sudah baca, tapi kalau kita baca di ayat-ayat selanjutnya, dikatakan bahwa Tuhan itu bukan hanya mau menguatkan kita. Ketika dia melatih kita, seperti induk Raja Wali melatih anaknya, sesungguhnya induk itu mau supaya anaknya itu seperti dia bisa terbang. Tuhan itu mau supaya setiap kita anak-anaknya memiliki kesamaan dengan dia. Di dalam apa? Di dalam kekudusannya. Kita baca ayat yang ke-10 nanti di rumah. Ya. Supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Itu tujuannya. Ayat 10b, 10 yang terakhir. Kalimat yang terakhirnya. Supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Itu tujuannya. Tuhan melatih kita supaya kita kuat. Supaya ketika badai datang, kita bisa terbang lebih tinggi. Tetapi yang kedua,
ketika Dia melatih kita, Dia juga mau supaya kita menjadi sama seperti Dia di dalam kekudusannya. Saya percaya hari-hari ini bukan hari-hari yang membuat saudara tertatih-tatih. Tetapi hari-hari ini, kondisi seperti sekarang ini, membuat kita semakin terlatih. Amin firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu dan kita semakin terlatih, iman kita semakin terlatih, semakin kuat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Firman-Mu sudah kami dengar. Biar setiap kami Tuhan boleh semakin mengerti bahwa Tuhan adalah pelatih kami, pelatih terbaik kami. Engkau tahu kekuatan kami Tuhan, Engkau tahu kelemahan kami. Dan kami membutuhkan tangan Tuhan yang senantiasa menopang kami, menguatkan kami, membawa kami ke dalam bagian kekudusan Tuhan, supaya kami menjadi semakin serupa dengan gambaran Kristus. Terima kasih, berkati sidang jemaat-Mu yang pagi ini sudah mendengarkan firman Tuhan. Sepanjang hari Tuhan memberkati, Tuhan menyertai. Apapun yang jemaat umat-Mu kerjakan, Tuhan membuat mereka menjadi berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tuhan memberkati.